di tanah Pasundan, Jawa Barat. Dahulu kala, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia memiliki kesaktian dan sangat gemar menenun. Suatu hari, saat Dayang Sumbi sedang menenun di saung, gubuk kecil, alat tenunnya jatuh ke bawah. Karena malas untuk mengambilnya sendiri, ia berseru, "Siapapun yang mengambilkan alat tenunku, jika dia perempuan akan kujadikan saudara, jika dia laki-laki akan kujadikan suami." Tiba-tiba, seekor anjing jantan bernama Situmang datang membawa alat tenun Dayang Sumbi. Karena terikat janjinya, Dayang Sumbi terpaksa menikahi Situmang. Meskipun berat hati, ia tetap berusaha menjalankan perannya sebagai seorang istri. Beberapa waktu kemudian, Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sejak kecil, Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat, tampan, dan pandai berburu. Ia sangat menyayangi Situmang, yang dianggapnya sebagai sahabat terbaiknya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang untuk berburu rusa di hutan. Ia berpesan agar Sangkuriang membawa pulang daging rusa untuk dimasak. Sangkuriang pun pergi berburu dengan ditemani Situmang. Namun, setelah berhari-hari berburu, Sangkuriang tidak berhasil mendapatkan seekor rusa pun. Karena takut dimarahi ibunya, Sangkuriang kemudian mengambil keputusan yang sangat salah. Ia membunuh Situmang dan membawa pulang dagingnya kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sangat terkejut dan marah ketika mengetahui bahwa Sangkuriang telah membunuh Situmang. Ia sangat menyayangi Situmang karena anjing itu sangat setia dan telah menemaninya selama bertahun-tahun. Dalam kemarahannya, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi. Sangkuriang merasa sakit hati dan kecewa dengan perlakuan ibunya. Ia kemudian pergi meninggalkan rumah dan mengembara ke berbagai tempat. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang kembali ke kampung halamannya. Ia telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah berani dan sakti mandraguna. Ia tidak mengenali lagi Dayang Sumbi, yang awet muda karena memiliki kesaktian. Sangkuriang terpikat dengan kecantikan Dayang Sumbi dan berniat untuk menikahinya. Dayang Sumbi, yang juga tidak mengenali Sangkuriang sebagai putranya, menerima lamaran Sangkuriang dengan syarat ia meminta Sangkuriang untuk membuatkan sebuah danau dan sebuah perahu dalam waktu 1 malam. Sangkuriang menyanggupi permintaan Dayang Sumbi. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan memanggil para jin untuk membantunya. Menjelang fajar, danau dan perahu hampir selesai dibuat. Dayang Sumbi yang khawatir. Sangkuriang akan berhasil menyelesaikan tugasnya, kemudian meminta bantuan kepada para dewa. Ia menyuruh para dewa untuk menggagalkan pekerjaan Sangkuriang. Para dewa kemudian menciptakan fajar palsu, sehingga Sangkuriang mengira bahwa hari sudah pagi. Sangkuriang marah dan kecewa karena merasa telah gagal memenuhi syarat yang diajukan Dayang Sumbi. Dalam kemarahannya, Sangkuriang menjebol bendungan yang dibuatnya, sehingga air danau meluap dan menenggelamkan seluruh lembah. Ia juga menendang perahu yang dibuatnya hingga terbalik dan berubah menjadi sebuah gunung. Danau yang meluap itu sekarang dikenal sebagai Danau Bandung, dan perahu yang terbalik itu dikenal sebagai Gunung Tangkuban Parahu. Legenda Sangkuriang mengajarkan kita tentang pentingnya menepati janji, menghormati orang tua, dan mengendalikan emosi, bahwa kesombongan dan amarah dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri dan orang lain.